Suasana terminal sore itu mendadak ricuh. Orang-orang berkerumun sambil mengangkat ponsel mereka, merekam adegan yang sedang terjadi. Dua pria berseragam polisi dengan wajah panik ditarik paksa oleh tim propam yang datang bersama sejumlah wartawan. Tangan mereka diborgol di depan umum. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran, dan sorak-sorai warga membuat telinga mereka panas. Inilah dua oknum yang sudah mempermalukan institusi. Memalak siswi SMA dengan cara kotor, teriak salah satu perwira propam lantang. Siswi itu, seorang gadis muda berambut panjang dengan wajah sendu namun tegas, berdiri di tengah kerumunan sambil menunduk, masih gemetar. Dia adalah Rania. Dari sanalah cerita ini bermula. Tapi sejatinya kisah ini jauh lebih dalam, penuh luka, dan berliku-liku sebelum akhirnya menjadi viral di seluruh negeri. Rania tidak pernah menyangka hidupnya akan berputar seperti roda nasib. Dia hanyalah anak kelas 3 SMA yang sehari-hari berangkat sekolah naik angkot, membawa buku, cita-cita, dan tanggung jawab besar sebagai anak pertama di keluarga sederhana. Ketika video dua oknum polisi itu tersebar luas di media sosial, semua orang mengira Rania hanyalah korban acak. Tapi sebenarnya, peristiwa itu adalah puncak dari rangkaian panjang penderitaan yang ia simpan rapat-rapat. Orang-orang hanya melihat dari permukaan, bahwa ada dua polisi serakah yang salah sasaran ketika mencoba memalak seorang siswi cantik. Padahal, jauh ke belakang, kisah ini penuh dengan air mata dan rahasia yang menyesakan. Wajah Rania malam itu muncul di semua kanal berita online. Ia jadi simbol keberanian anak muda melawan oknum nakal yang mempermalukan seragam. Namun di balik tatapan tegar yang direkam kamera, ia sedang menahan gejolak hati yang teringat pada masa lalu. 3 tahun lalu, sebelum semua ini meledak, hidup Rania justru sudah diwarnai oleh kegelapan yang serupa. Dia tahu benar bagaimana rasanya dipalak, dipermainkan, dan dijadikan korban. Bedanya, waktu itu ia tidak bisa bersuara. Dia terlalu takut. Tapi kali ini, Tuhan seolah memberinya kesempatan kedua untuk melawan, meski dengan harga yang sangat besar. Sore itu di terminal, semua terjadi begitu cepat. Dua oknum itu awalnya menghentikan langkah Rania dengan alasan razia. Mereka meminta kartu identitas, lalu dengan seenaknya menuduh Rania membawa barang terlarang. Rania panik dan hampir menangis, tapi sesuatu di dalam dirinya mendesak, jangan diam lagi. Dia sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan, terlalu sering melihat ibunya diperlakukan tidak adil hanya karena keluarganya miskin. Maka saat dua oknum itu mulai bicara soal uang damai, Rania dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya. Diam-diam ia menekan tombol rekam. Tak disangka, keberanian kecil itu menjadi bom besar. Video yang ia unggah di media sosial, hanya dalam hitungan jam menyebar luas. Warganet geram, media menyorot, dan propam langsung bergerak cepat. Dua polisi itu tidak bisa mengelak. Semua bukti jelas, semua suara terekam. Mereka tak bisa lagi bersembunyi di balik seragam. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah identitas Rania. Dia bukan siswi sembarangan. Di balik wajah lembutnya, ternyata ada sejarah kelam yang membuat kasus ini lebih dramatis. Ayahnya adalah seorang sopir truk yang hilang bertahun-tahun lalu setelah dituduh mencuri muatan perusahaan. Ibunya harus banting tulang jualan gorengan untuk membesarkan Rania dan adiknya. Dan yang tak banyak tahu, ayah Rania hilang karena pernah dilibatkan dalam kasus yang melibatkan oknum berseragam pula. Seakan takdir berputar, kini Rania menjadi saksi yang menelanjangi kebobrokan serupa. Malam ketika video itu viral, rumah kontrakan Rania dipenuhi wartawan. Ibunya menangis, takut kasus ini membuat mereka diincar. Tapi Rania menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, kali ini kita jangan diam. Aku capek ditindas. Aku capek lihat ibu selalu pasrah. Kalau aku diam, mereka akan terus begitu. Aku harus berani," ucapnya lirih, matanya berkaca-kaca. Dan benar saja, keberanian Rania berbuah manis sekaligus pahit. Pihak kepolisian dengan cepat menindak, dua oknum itu dipermalukan, tapi nama Rania kini jadi sorotan publik. Setiap orang bicara tentangnya, memujinya, sekaligus mengorek-ngorek siapa dirinya sebenarnya. Disitulah luka lama perlahan terbuka kembali. Rania mulai mengingat hari kelam di masa lalu, hari ketika ia masih duduk di bangku SMP dan hidupnya berubah selamanya. Sebuah malam,
Ia terbangun mendengar suara pintu digedor keras. Ayahnya ditarik paksa keluar rumah, dituduh sebagai pencuri, padahal yang ia tahu ayahnya hanya supir yang bekerja dengan jujur. Rania yang masih kecil kala itu hanya bisa menangis di pelukan ibunya. Esoknya, ayahnya hilang, tak pernah kembali. Ibunya hanya bisa menangis tanpa daya, mengadu ke kantor polisi namun tidak pernah mendapat jawaban. Dari situlah Rania belajar bahwa diam bukan solusi. Dan sejak hari itu pula, ia berjanji pada dirinya, suatu saat, dia akan melawan. Kini janji itu terwujud, meski dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dua oknum polisi itu hanyalah pintu kecil dari kebenaran besar yang tersimpan rapi di masa lalu. Orang-orang hanya melihat permukaan kisahnya. Tapi Rania tahu, cerita ini masih jauh dari selesai. Malam itu, saat semua orang memuji keberaniannya, Rania justru menangis dalam diam. Karena ia sadar, ini baru permulaan dari luka lama yang akan terkuak satu persatu. Sore itu setelah hiruk-pikuk terminal reda dan dua oknum polisi sudah dibawa dengan borgol, Rania duduk termenung di kamar kecil kontrakannya. Semua orang di luar sana menganggap dirinya pahlawan kecil, tapi di dalam hati ia justru dihantui rasa takut dan kenangan lama. Ia memandangi foto ayahnya yang sudah kusam, terselip di antara buku-buku sekolah. Foto seorang pria dengan wajah lelah, mengenakan kemeja lusuh tapi tersenyum hangat. Ayah yang terakhir kali ia lihat diseret keluar rumah oleh aparat berseragam dengan tuduhan palsu. Ingatan itu masih jelas dalam benaknya, seolah baru terjadi kemarin. Rania menutup matanya, dan pikirannya kembali ke 3 tahun lalu, malam paling gelap dalam hidupnya. Hujan deras mengguyur atap seng rumah mereka. Lampu mati, hanya cahaya lilin yang temaram. Ayahnya baru pulang kerja, wajahnya muram karena ada masalah di tempat ia bekerja sebagai sopir truk kontainer. Katanya ada muatan yang hilang, dan entah mengapa namanya yang dibawa-bawa. "Aku nggak salah, Nak," ucapnya sambil menatap Rania yang waktu itu masih SMP. "Ayah nggak pernah ambil barang orang, ayah cuma kerja buat kalian." Rania mengangguk, mencoba percaya, walau hatinya cemas. Ia tahu ayahnya orang baik. Tengah malam, pintu rumah mereka digedor. "Buka!" "Polisi!" teriak suara kasar dari luar. Rania terlonjak, ibunya gemetar. Begitu pintu dibuka, 4 orang berseragam masuk dengan wajah bengis. Tanpa basa-basi, mereka langsung menuduh ayahnya pencuri. Ayah mencoba menjelaskan, tapi salah satu dari mereka mendorong ayahnya hingga jatuh. Rania berteriak, berusaha melindungi ayahnya, tapi ibunya menariknya ke belakang. "Jangan, Nak, jangan lawan," suara ibunya penuh ketakutan. Dalam sekejap, ayahnya diborgol, dibawa ke mobil, dan menghilang begitu saja. Itu adalah malam terakhir Rania melihat ayahnya. Besoknya, ibunya mendatangi kantor polisi dengan membawa surat, meminta penjelasan. Tapi jawabannya selalu sama, "Kami nggak tahu. Bukan wewenang kami." Rania masih ingat wajah ibunya yang bengkak karena menangis sepanjang hari. Dari situ, mereka mulai hidup tanpa kepastian. Tak ada kabar tentang ayahnya, tak ada surat resmi, seakan ayahnya lenyap ditelan bumi. Orang-orang kampung mulai bergosip, menuduh ayahnya maling. Rania yang masih sekolah SMP jadi sasaran ejekan teman-temannya. "Bapaknya maling. Bapaknya maling," teriak beberapa anak nakal di kelas. Rania hanya bisa menunduk, menahan air mata, sementara di rumah ibunya terus berjuang menjual gorengan demi menghidupi mereka. Kenangan itu menancap kuat, dan setiap kali ia melihat polisi berseragam, rasa takut sekaligus amarah bercampur jadi satu. Itulah mengapa ketika 2 oknum di terminal mencoba memerasnya, Rania merasa seperti melihat bayangan masa lalu. Ia seperti kembali menjadi gadis kecil yang tak berdaya, tapi kali ini ia memilih melawan. Namun penderitaan keluarganya tidak berhenti di situ. Setahun setelah ayahnya hilang, ibunya pernah dipalak oleh oknum serupa saat berjualan. Dengan alasan tidak memiliki izin, dagangan gorengan ibunya hampir disita. Rania yang saat itu sudah lebih besar mencoba membela, tapi justru dimarahi. Ia masih ingat jelas, bagaimana ibunya merogoh uang terakhir dari dompet lusuhnya dan memberikannya dengan tangan gemetar. Setelah itu, mereka hanya bisa menangis berdua di rumah. Sejak malam itu, tekad Rania semakin kuat.
Dia harus belajar, dia harus berani. Karena kalau tidak, hidup mereka akan terus diinjak-injak. Di sekolah, Rania dikenal pintar dan pendiam. Guru-gurunya sering memuji, tapi ia jarang sekali tertawa. Teman-teman dekatnya tahu bahwa Rania menyimpan luka, tapi tidak pernah berani bertanya terlalu jauh. Hingga suatu hari, seorang guru wali kelasnya, Bu Erna, menemukan Rania menangis sendirian di perpustakaan. Dengan lembut, Bu Erna bertanya. Rania akhirnya menceritakan sedikit tentang ayahnya. Bu Erna hanya bisa memeluknya, berkata, "Nak, suatu saat kebenaran itu akan muncul. Kamu harus kuat. Jangan pernah merasa sendirian." Kata-kata itu menempel di hati Rania, menjadi bara kecil yang terus menyala. Alur mundur ini membawa kita pada luka terdalam Rania. Karena jauh sebelum kejadian viral di terminal, ia sudah berulang kali jadi korban. Dunia memperlakukannya seperti anak dari keluarga yang bersalah, padahal ia tak pernah salah. Tekanan itu yang membuatnya tumbuh cepat, lebih dewasa daripada anak-anak seusianya. Ia tahu rasanya ditertawakan, dihina, bahkan ditakuti hanya karena nama ayahnya tercoreng. Maka saat momen di terminal datang, itu bukan hanya tentang uang yang diminta dua oknum itu. Bukan hanya tentang pemerasan. Tapi itu adalah pertarungan batin Rania dengan masa lalunya. Seolah Tuhan mengulang kembali kejadian lama, namun kali ini memberi kesempatan padanya untuk memilih, diam lagi, atau melawan. Dan Rania memilih jalan yang berbeda. Namun keputusan itu membawa konsekuensi besar. Setelah videonya viral, bukan hanya dukungan yang datang, tapi juga teror. Beberapa pesan misterius masuk ke ponselnya, bernada ancaman. "Berhenti cari masalah kalau mau keluargamu selamat." Begitu bunyi salah satu SMS anonim. Rania ketakutan, tapi ia tidak mau mengaku di depan ibunya. Ia simpan semua itu sendiri, meski dadanya sesak. Disinilah cerita Rania semakin berat. Ia tak hanya menghadapi trauma lama, tapi juga ancaman baru. Dan semakin lama, ia mulai menyadari sesuatu. Mungkin kasus ayahnya dulu ada hubungannya dengan oknum seperti dua polisi yang baru saja tertangkap. Semua benang merah itu perlahan muncul, membuat Rania berpikir keras. Apakah ayahnya benar-benar hilang karena tuduhan pencurian? Ataukah ada permainan lebih besar di baliknya? Sementara itu, ibunya semakin cemas. "Nak, kita jangan ikut campur lagi. Ibu takut. Cukup sudah kita kehilangan ayahmu," ucap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Rania menggenggam tangan ibunya, berkata tegas, "Bu, kalau kita terus diam, mereka nggak akan berhenti. Aku nggak mau hidupku cuma jadi korban. Aku harus cari kebenaran." Dan begitulah, malam demi malam Rania gelisah. Ia mulai membuka kembali buku catatan ayahnya yang dulu ia simpan di laci. Di sana ada beberapa nama dan catatan aneh yang tak pernah ia pahami. Kini ia mulai mengaitkan semuanya. Alur mundur dari kisah ini seolah membawa Rania mendekati sebuah kebenaran besar yang akan mengguncang. Dan ia sadar, keberanian di terminal hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju kebenaran ayahnya yang hilang. Malam itu hujan turun deras. Sama seperti malam ketika ayah Rania dulu dibawa paksa dari rumah. Rania duduk di meja belajar kecilnya, menatap catatan ayahnya yang sudah lusuh. Di halaman terakhir ada tulisan tangan ayahnya yang samar, seolah ditulis terburu-buru. "Jangan percaya, mereka bukan penegak hukum, mereka hanya memakai seragam untuk menutupi kebusukan." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Rania meremang. Ia menutup buku itu, lalu terisak. Selama ini, ia hanya mengira ayahnya korban tuduhan palsu, tapi ternyata lebih dari itu. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang kini perlahan menyeretnya kembali. Pikiran Rania melayang mundur ke beberapa bulan sebelum ayahnya hilang. Ia ingat ayahnya sering pulang larut malam, wajahnya tegang, kadang membawa amplop berisi uang yang jumlahnya tidak masuk akal. Ibunya pernah bertanya, "Ini dari mana, Yah?" Dan ayahnya hanya menjawab singkat, "Uang lembur, jangan banyak tanya." Tapi Rania kecil bisa merasakan ada sesuatu yang janggal. Suatu malam, ia bahkan pernah mendengar ayahnya bicara di telepon dengan suara tertahan. "Aku nggak bisa terus begini. Aku sopir, bukan kaki tangan kalian. Kalau ketahuan, habis kita semua." Kata-kata itu baru sekarang bisa ia pahami.
Mungkin ayahnya dipaksa ikut dalam permainan kotor, mungkin ia tahu terlalu banyak, dan karena itu ia harus dibungkam. Dua oknum polisi yang ditangkap gara-gara memalak Rania hanyalah serpihan kecil dari jaringan busuk yang lebih besar. Rania kini semakin yakin, ayahnya bukan hilang karena kesalahan biasa, tapi karena menjadi korban permainan oknum yang sama. Setelah viral, kasus Rania mendapat perhatian luas. Banyak aktivis dan pengacara menawarinya bantuan. Salah satunya seorang pengacara muda bernama Dimas. Ia datang ke rumah Rania dengan wajah serius. Saya sudah pelajari video itu, dan ada kemungkinan besar ini terkait dengan kasus lama. Apakah ayahmu pernah punya masalah dengan aparat? Pertanyaan itu membuat Rania tercekat. Ia lalu menceritakan semuanya. Tentang malam ketika ayahnya ditarik paksa, tentang gosip pencurian muatan, hingga tentang catatan kecil yang ditinggalkan ayahnya. Dimas mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kalau begitu, kita punya petunjuk. Rania, mungkin waktunya kita bongkar semuanya." Namun langkah itu tidak mudah. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Dimas, rumah kontrakan Rania dilempari batu oleh orang tak dikenal. Ibunya menjerit ketakutan, adiknya menangis. Rania mencoba tenang, meski dalam hatinya goyah. Ia tahu mereka sedang dipantau. "Nak, Ibu mohon, jangan teruskan. Kita bisa kehilangan semuanya," pinta ibunya sambil menangis. Tapi Rania menggeleng. "Bu, justru karena itulah aku harus terus maju. Kalau tidak, ayah akan selamanya dianggap maling." Cerita ini semakin mundur, membuka lembaran demi lembaran kelam. Ternyata ayah Rania, sebelum hilang, pernah mencoba mengumpulkan bukti. Ia tahu ada sindikat yang memanfaatkan sopir untuk menyelundupkan barang, dan oknum polisi yang seharusnya mengawasi malah ikut bermain. Ayah Rania menolak ikut serta, dan itu membuatnya jadi target. Itulah mengapa malam itu mereka datang, menyeretnya pergi, dan sejak saat itu ia tak pernah kembali. Rania menangis saat menyadari kebenaran itu. Hatinya perih, tapi sekaligus ia merasa kuat. Keberaniannya merekam dua oknum polisi di terminal bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari takdir. Cara Tuhan membuka jalan menuju kebenaran yang selama ini terkubur. Dan kini, ia bertekad untuk melanjutkan perjuangan ayahnya. Sidang disiplin dua oknum polisi itu menjadi panggung besar. Rania diundang sebagai saksi, wajahnya terlihat tegar meski jantungnya berdegup kencang. Di ruang sidang, ia bersuara lantang, "Saya tidak hanya berbicara tentang apa yang mereka lakukan pada saya. Saya juga ingin berbicara tentang ayah saya. Beliau hilang bertahun-tahun lalu karena oknum yang sama-sama menyalahgunakan seragam. Jangan biarkan hal ini terus berulang." Suaranya bergetar, air mata menetes, tapi seluruh ruangan terdiam mendengarkan. Beberapa wartawan langsung mencatat, kamera menyorot wajahnya. Pengakuan itu membuat kasus lama ayahnya kembali dibuka. Media mulai menggali arsip lama, dan publik semakin marah. Ternyata bukan hanya ayah Rania, ada banyak sopir yang jadi korban tuduhan palsu demi menutupi sindikat penyelundupan. Perlahan, satu demi satu nama oknum muncul ke permukaan. Dua polisi yang ditangkap karena memalak Rania akhirnya menjadi pintu masuk membongkar jaringan busuk yang lebih besar. Malam setelah sidang, Rania duduk di depan rumah kontrakannya, menatap langit yang masih diguyur gerimis. Ia menggenggam foto ayahnya erat-erat. "Ayah, aku sudah mulai. Aku nggak tahu seberapa jauh bisa kulakukan, tapi aku janji akan terus cari kebenaran," bisiknya lirih. Ibunya datang menghampiri, duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ibunya tidak lagi melarang. Ia hanya merangkul Rania, berkata pelan, "Kamu memang anak ayah. Kuat, keras kepala, tapi berhati bersih. Teruskan, Nak. Ibu percaya sama kamu." Alur mundur kisah ini akhirnya menemukan simpulnya. Dari malam penuh teror ketika ayahnya hilang, ke masa remaja penuh ejekan dan tangisan, hingga ke keberanian kecil merekam dua oknum di terminal. Semua itu saling terhubung, membentuk mozaik besar tentang perjuangan melawan ketidakadilan. Rania yang dulu hanya siswi polos kini berdiri sebagai simbol harapan banyak orang. Dan meski ia tahu jalan masih panjang, ia sudah melangkah. Dua oknum polisi yang apes karena salah target hanyalah awal. Di balik itu, ada kebenaran lebih besar yang menunggu untuk diungkap.
Rania menatap lurus ke depan, dengan air mata sekaligus senyum tipis. Karena ia tahu, ia tidak lagi berjalan sendirian.